selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya, Dr. Sabrina Raisa dan... Ya, saya Dr. Vito Damai. Pastinya kita semua seperti tadi ya, pingin tetap muda dong, nggak pengen cepet tua ya Dokter Sasha ya. Betul sekali Dr. Vito. Tadi gimana caranya kita mesti tahu buat supaya menghadapi stres dan juga jangan terlalu banyak main gadget tuh. Coba nonton TV dulu deh sekarang deh ya. Dan paling penting juga pakai sunscreen Dr. Sasha ya. Iya, betul sekali. Dan juga tadi kan cara-cara untuk jangan dilakukan ya Dr. Vito ya. Iya. Kalau sekarang apa yang bisa kita lakukan di rumah dengan daun sirsak nih? Oh, daun sirsak ini bikin awet muda juga nggak ya? Nah, itu penasaran kan, kita akan bikin gimana caranya bikin ramuan daun sirsak. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Buah sirsak paling nikmat dikonsumsi menjadi jus ataupun minuman es yang menyegarkan. Selain memiliki khasiat baik pada buahnya, nyatanya daun sirsak juga bisa dibuat untuk ramuan herbal loh pemirsa. Daun sirsak yang memiliki beragam kandungan ini berkhasiat bisa mencegah masalah kesehatan seperti diabetes hingga kanker. Daun sirsak memang sejak lama menjadi tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan alami. Selain itu, daun sirsak biasa dinikmati menjadi ramuan herbal dengan cara yang mudah, yaitu cukup mengonsumsi air rebusannya saja. Namun, bolehkah mengonsumsi ramuan ini setiap hari? Adakah efek sampingnya bagi kesehatan? Untuk mengetahui jawabannya, berikut simak ulasannya bersama dokter di studio hari ini. Ini adalah yang paling favorit dan ditunggu-tunggu. Gimana cara kita meramu dari bahan-bahan alami? Kali ini kita bersama dengan Dr. Sri Jaki Enda, MSI, seorang praktisi herbal. Dokter, selamat pagi. Dokter. Nah, dokter, ini saya sebenarnya sih nggak gitu bisa masak, tapi saya mau coba belajar ya. Dokter Iya. Sasha juga saya rasa lebih jago dari saya nih. Aduh. Nah, Nah, biasanya kan kalau kita kan minum jus sirsak ya, tapi kali ini kita akan bahas daun sirsak. Nah, daunnya katanya punya banyak manfaat nih dokter nih. Iya betul. Salah satunya nih ada fakta mitos ya dokter ya. Katanya nih daun sirsak dapat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dokter. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta Iya, ya. fakta. Gimana tuh dok? Karena di dalam daun sirsak ada kandungan kalium, kemudian ada kandungan natrium yang dia dapat membantu untuk mengencerkan kekentalan darah sehingga otomatis endapan dia tidak mengendap lemaknya di dalam pembuluh darah tersebut. Gitu. nah, ini jadi cara bikin ramuannya seperti apa nih? Coba nih kita bikin dulu nih. Gimana Oke. caranya nih? Daun sirsak ya pakainya. Oh, nyalain dulu kita kompornya. nyalain dulu Ya, oke. Minimal saya bisa nyalain kompor lah. Nah, Kita gini ya. masukkan Ya. yang keras dulu, biasanya kulit manggis. Oh, kulit manggis. Ini kulit kulit manggis. Oh, manggis, coba iya. diperkenalkan dulu mungkin ya. Ini Ya, kulit manggis. Kulit manggis, Ini apa? ini kulit manggis, ini daun kelor. Daun kelor. Ini daun Oh, kelor. ini. Kemudian ini daun sirsak. Oke. Tapi yang ya. paling utama kita ngomongin daun sirsak ya. Oke, daun sirsak Oke. dulu. Tapi Kita ini yang keras masuk- dulu berarti ya katanya. Yang keras dulu, soalnya dia lebih lama ya. Biar Ya. kita masukin ada 3 ya. Berapa butir 3 nih? sampai 4. Oh, 4. 3 Oke. sampai 4. Tunggu sampai mendidih, kemudian 10 menit kemudian baru kita masukin yang lain. Tutup aja Gitu kalau loh, gitu iya. ya. Oke, ya udah. Oke. Nah, Agak digedein dikit apinya. Iya. Oke. oke ya udah. Terus oke deh. Fakta atau mitos nih berikutnya nih ya. Ya. Ini yang banyak dibicarakan oleh orang-orang nih. Katanya rebusan daun sirsak itu dapat digunakan untuk mengobati asam urat. Iya. Fakta atau mitos? Oh, udah bilang iya langsung. Ya, Yes. iya, Berarti ya. Ada bocorannya saudara-saudara ya. Iya. Berarti fakta ya. Fakta, ya karena ada kandungan antioksidan. Antioksidan itu dapat membantu untuk menurunkan kadar asam urat di dalam persendian kita, di dalam pembuluh darah kita gitu. Oke. Berarti kali ini kita bikin ramuannya direbus dok daun Direbus, sirsaknya. iya, Nah, ada cara lain nggak selain direbus? Ada, Oh, nanti kita digeprek bikin gitu, juga. digeprek maksudnya. Iya, nanti kita bikin. dilalap begitu nanti kan kita- ya. Dilalap. Oh, ini sudah pisan ya, dilalap ya. Betul. Nanti kita bikin juga yang ada diseduh dengan air panas. Gitu. Oh, diseduh dengan air Iya, panas. betul. Ada lagi fakta mitos dokter sambil nunggu ini mendidih ya dok? Iya. Nah, katanya daun sirsak ini bermanfaat untuk mengobati kanker. Iya, Ini betul. fakta atau mitos? Fakta. Fakta juga Iya. dokter Vito. Ini sering banget dibicarakan oleh orang-orang nih memang nih. Ya, Jadi iya. itu gimana penjelasan gampangnya tuh biar mereka pada Karena ngerti. daun sirsak itu mengandung acetogenin kan, kandungan tersebut dapat membunuh sel kanker. Dia bersifat sebagai sitotoksik terhadap sel kanker. Penelitian ini sudah dilakukan di Amerika, di lab kanker Amerika, dan ternyata dari 20 lab itu
bawa ke sana juga hasilnya acetogenin adalah dapat membunuh sel kanker, tetapi dia tidak membunuh sel sehat. Begitu ya, berarti bermanfaat juga ya. Sangat untuk mencegah bermanfaat, kanker. Tapi pastinya harus rutin ya dok ya Iya, konsumsinya. nah semua ini jangan melepaskan obat dokter. Jadi tetap dia harus menjadi pendamping obat dokter. Nah ada lagi nih yang mirip-mirip, katanya mencegah terjadinya kanker. Kalau kanker itu kan multifaktor ya sebenarnya, banyak penyebabnya. Ya. Tapi katanya dia bisa mencegah juga. Nah ini ada penjelasan ilmiahnya nggak supaya masyarakat kalau pada ngerti? mencegah itu berarti kita kan harus tetap sehat. Ya. Jangan lupa juga pola hidup juga. Jangan lupa juga pola makan juga. Kemudian kalau misalnya kita memang udah dasarnya ada faktor genetik dari penyakit kanker, mudah-mudahan diredam dengan adanya antioksidan yang cukup tinggi di dalam tubuh kita karena daun sirsak. Dan dibarengi pola hidup sehat tadi gitu ya? Betul. Jadi mensupport ya, Iya, tentunya pola betul. hidup sehat harus Baik. dilakukan. Oke. Nah ini udah berubah warna nih, sebentar iya, jadi boleh. warna Udah kuning. mendidih. Udah Angkat. mendidih Panas ya? ya? Panas? Iya panas. Oke. Kecilin dulu kali ya. Saya kecilin dulu ya. Oke, ini warna kuning ini artinya ekstraknya udah keluar atau gimana ya? Iya, biasanya dia muncul jadi seperti infus ya. Jadi kita masukkan ini 10 daun. Oh 10 hitungan. 10 Harus daun 10 ya sirsak. gitu ya? Iya harus. Enggak, Oke. enggak sih bisa 10, 11. Bisa 11 juga sih sebenarnya Ya ini ngajarin untuk orang-orang di daerah Ini supaya bukan, ya. Bisa, kita masukkan 10 daun Iya. ya. Kemudian kita tambahkan dengan daun keler 20 ya, tapi kalau enggak kita segenggam lah, bisa lah Segenggam, segenggam ya biar gampang. Iya betul. Kemudian kita aduk, kita diamkan lagi 15 menit. Diamkan 15 Iya 15 menit. Baru nanti kita angkat. apinya api kecil aja ya? Nggak apa segini? Ya boleh boleh. Nanti kita angkat untuk diminum ditambahkan madu dan Ya. yang lainnya. Ini bisa baunya kita tutup emang dulu. begini ya? Bau Iya. daun gitu ya? Bau daun. Iya. daun-daun karena isinya memang daun-daunan ya. Iya, memang Tapi daun, ini iya. manfaatnya masing-masing punya manfaat tersendiri Iya dok. betul. Seperti kayak kulit manggis kan ada santonnya. Santonnya juga kan antioksidan yang cukup tinggi yang membantu juga untuk radikal bebas. Jadi yang radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita insya Allah bisa ternetralisir dengan adanya antioksidan yang cukup tinggi dengan santon gitu. Oke. Kemudian daun kelor itu kan gizinya Fe-nya tinggi, kemudian mangannya tinggi dan dia punya untuk nutrisi yang cukup tinggi. Makanya di daerah daun kelor untuk pemberian nutrisi terhadap anak-anak. Iya Baik ini ya. Kita masih punya fakta mitos yang banyak yang mesti dijawab juga dan kita masih nunggu nih hasilnya. Salah satunya adalah kalau daun sirsak ini katanya baik untuk kesuburan wanita. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Masih di Hidup Sehat pemirsa, dan kita masih bahas tentang daun sirsak. Dan tadi ada fakta mitos yang masih gantung ya. Oh iya benar-benar itu kan banyak diomongin orang juga nih, banyak diomongin ibu-ibu nih katanya kalau daun sirsak ini baik banget untuk kesuburan wanita. Ini fakta atau mitos? Sementara saya masih mitos, tetapi penyebabnya misalnya karena kanker, kita kanker rahimnya kita sembuhkan dengan dibantu dengan daun sirsak, kemudian ada misalnya ada candida albicans, ada keputihan misalnya, itu bisa membantu. Tapi secara langsung belum ada penelitian. Oke, berarti sementara ini masih mitos, Mitos, ya. iya. Nah Oke. ini udah jadi nih ya sebenarnya ya. Tadi sempat saya matiin karena tadi udah mendidih. Mendidih, Tapi ini memang sekarang aromanya sudah ada. Gimana nih kita caranya supaya... Ini sudah mendidih, sudah lama ya tadi ya. Kemudian tadi kan dengan 600 cc air. Ini udah jadi dok? Udah jadi, ini Oke. udah jadi. Kemudian Udah ya, kita masukkan ke dalam gelas. Ini airnya Dan- aja ya? Ya airnya aja. Daunnya nggak usah dimakan? Enggak usah. Nggak usah. Iya. Kemudian ini bisa digunakan sehari 3 kali ya. Hari Dapat. 3 kali. Iya, Ini boleh betul. disimpan nggak sih? Kayak kita udah masak gini, disimpan dulu di kulkas? Boleh, boleh. Tahan Ntar berapa dipanasin lama? nggak? Kenapa? Dipanasin nggak nanti? Ini harusnya disaring ya? Disaring maksudnya ya? Oh nggak gitu. apa-apa ya, Oke, nggak usah oke. ya. Iya. Iya. Tapi kalau kemakan juga nggak apa-apa kan dok? Nggak apa-apa, daunnya? nggak apa-apa juga kan. Misalnya apa? Daun kelor itu biasanya dibikin sayur bening, jadi boleh dimakan. boleh Nah, dong. ini supaya enak dikasih apa? Lemon. Dikasih lemon. Ini ada lemon Oh, yang sudah gitu, diperas. lemon, iya. Supaya rasanya enak. Kita masukin. semua. Oke. Kemudian sesudah itu kita kasih madu. Aduh. Kita kasih madu 1 sendok supaya enak. Ini pasti enak rasanya karena apa? Ada lemonnya, kemudian ada madunya. Seger ya dok Ya, ya. seger. Ini selain berkhasiat buat tadi itu apa nih? Bisa buat misalnya orang lagi kayak orang lagi kayak nggak enak badan gitu. Oh boleh, kalau misalnya dia nggak ada penyakit apa-apa boleh. Iya. Misalnya ada hiperkolesterol, minum ini sehari 3 kali. Misalnya ada Darah hipertensi, darah tinggi. untuk asam urat boleh gitu. Tetapi Boleh, kalau yang tinggi banget, tetap dia harus minum obat Ya, dokter. pastinya, ya. Ini hanya pendamping, tetap
walaupun dia bisa secara perlahan bisa turun, karena ada penelitian uji eksperimental di beberapa daerah sampai 500 lansia dengan minum daun sirsak aja. Kalau kita kan campuran, lebih banyak khasiatnya. Daun sirsak aja dia bisa turun loh tensinya dalam waktu 2 minggu. Berarti ini bisa bermanfaat mungkin bagi orang-orang yang usia muda, belum ada kerusakan organ, ya, jadi masih baru darah tinggi. Memang kita berikan kesempatan 6 minggu biasanya untuk berubah pola hidup dan tidak perlu pakai obat dulu, masih bisa. Nah, tambah dengan ini mungkin lebih bagus lagi ya. Iya, Lebih betul. bagus Oke, lagi. baik. Baik. Wah. Wah, ini kita ramuan pertama sudah siap ya dok. Sudah Ini bisa siap, untuk ya. menurunkan kolesterol, asam urat tadi ya dok ya. Betul, diabetes bisa. Diabetes juga bisa. Iya, Nah, betul. katanya ada juga untuk mengurangi radang sendi dokter Nah, atau radang betul. dan nyeri. Nah, Iya, itu pakai apa betul. aja dok ramuannya? Kita bikin yang praktis aja yang bisa dilakukan oleh di rumah ya. Terutama kita masukin jahe. Jahe secukupnya biasanya 3 jari. Kita masukin ke dalam gelas. Kemudian kita masukin juga daun sirsak. Nah, jangan kemudian lupa ya. diseduh. Kita Daun seduh. sirsaknya seberapa banyak tuh dok? Ini 4 lembar. Dan harus disobek-sobek Iya, gitu ya, supaya keluar kandungannya. Ini buat radang sendi berarti kalau Iya. orang yang suka sakit-sakit lutut kali ya. Betul, untuk gitu ya. nyeri badan juga enak loh. Anti Oh, nyeri nyeri-nyeri ya? badan Boleh, juga. iya, Ini langsung selain diseduh dokter? Iya, langsung diseduh. Langsung diseduh ini. Diaduknya pakai tangan, pakai sendok, Dok. Pakai tangan panas dok. Nggak usah tanya lagi ya Nggak usah sebenarnya. tanya lagi deh. Iya. Iya, oke. Oke, ini cukup ya, dok ya? Kemudian udah cukup. Kemudian supaya enak juga kita kasih Oh, lemon gitu. karena Jadi- lemon itu tidak membuat sakit perut karena kan dia bersifat basah. Jadi Iya. ke lambung dia tetap aman insya Allah. Ini nggak perlu direbus berarti ya? Enggak usah, ini buat minuman harian minum yang harian bisa aja. dilakukan. Jadi praktis sekali karena tinggal taruh aja ya. Bagi Betul. saya yang emang malas untuk ke dapur tinggal naruh doang Ya, bisa. kalau lebih enak lagi mungkin ditutup dulu dengan tutup gelas Iya. selama 10 menit supaya dia lebih keluar kandungannya 10 ya. menit ya dok ya Betul. didiamkan ya. Wow. Dan Boleh kita pakai kasih madu ya, juga. Madu supaya juga. enak. Oke, Gak ada yang madunya. pengen nyoba ya ini. Ya, ada sih pingin. Boleh pengen sih. Ya, Dok. cuma saya kasih nama Dr. Sasha aja. Dia kayaknya pengen banget. Oh, ya, oke, aku cobain ya. Iya, tuh, saya mau nyobain ya. Oke, nah ini sambil dicobain kita fakta atau mitos ya. Ini satu lagi nih, ini penting juga nih. Ini katanya kalau misalkan kita minum daun sirsak ini, itu juga harus hati-hati ya. Karena soalnya ada beberapa penyakit yang nggak boleh. Salah satunya orang jantung, orang dengan penyakit saraf gitu. Ini mesti hati-hati katanya. Ini fakta atau mitos? Mitos. Jadi Mitos. boleh kan sebenarnya? Boleh. Kenapa? Karena dengan kolesterol yang tinggi aja kita nyembuhin. Ya. Dia melebarkan pembuluh darah, dilatasi, kemudian mengurangi lemak, gitu. Kemudian kenapa kita nggak boleh? Justru kita menyehatkan jantungnya karena antioksidannya cukup tinggi sehingga perbaikan sel-sel seluruh tubuh kita menjadi Ya. bagus. Jadi Oh, mitos hati-hati. berarti ya. Jadi ya, Oke. jadi sebenarnya sih boleh-boleh aja kan, karena Iya. selama ini kan juga kan nggak bikin semua yang nggak bikin sesuatu yang berbahaya lah intinya ya. Dan tadi kan juga dokter udah bilang bahwa sebenarnya kita boleh mengkonsumsi orang-orang yang dengan minum obat juga. Jadi bukan obat disingkirin semuanya enggak, jadi tetap aman-aman aja ya. Nah, kalau orang yang sambil minum obat jantung juga, minum obat darah tinggi juga, minum ini, itu orang suka nanya, boleh nggak minumnya sekalian dengan ini digeleknya? Apa Iya. harus dipisah jeda gitu? Jangan. Jadi obat dokter dulu berjalan 1 jam sampai 2 jam, kemudian baru herbal kita. Kenapa? Karena obat itu kan mengobati. Ya. Kalau herbal kan memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Jadi pendamping nanti secara perlahan-lahan obat dokter berkurang karena sehat selnya gitu. Ya, ya mencegah interaksi juga ya. Kan di Iya. lambung setelah 2 jam itu biasanya sudah masuk ke darah, ini baru masuk lagi yang ramuan ini gitu. Oke, nah kalau dengan gula darah nih bagaimana dok nih? Fakta atau mitos katanya dapat membuat stabil kadar gula darah. Iya, Nah, ini fakta atau betul. mitos? Sambil cobain ya dok Fakta ya. berarti ya? berarti ya. Fakta. Ya. Ini nggak panas ya? Hati-hati bibirnya mendidih nanti. Enggak ya? Enggak kok. Rasanya jahenya lebih kerasa sih dok. Oh, jahenya lebih kerasa. Oke, ya ampun. Apa memang minum ini bikin cantik juga ya? Ya kan Boleh, minumnya harus ada anggun Iya. nih. Antioksidannya. Jadi memang ternyata ya memang kalau saya juga seorang yang menikmati ramuan-ramuan herbal begini ya, dan saya itu andalan saya di depan saya juga, saya di rumah tuh nanam jahe ya, Oh, nanam juga. alhamdulillah. Jadi ya karena menurut saya sih ini gampang sekali dan maksudnya ini kan ya kekayaan alam Indonesia ya, gampang sekali Iya, kita banyak betul. obat-obatan di pekarangan rumah kita sendiri. Iya. Betul sekali dan gampang juga ditanam ya dok ya. Iya. Tadi dokter bilang juga daun Iya. kelor, daun Iya. apalagi dok tadi yang gampang pandan ya. Pandan, daun pandan, daun kelor, kemudian sirsak juga banyak, daun Banyak serai ada di daerah-daerah yang bisa digunakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang daerah yang tidak harus membeli obat dan dia harus minum vitaminnya dengan herbal gitu. Oke, baik dokter. Nah, selanjutnya tips nih dari dokter Iya. dan juga manfaatnya yang bisa didapatkan oleh pemirsa nih, bahkan juga mungkin ada efek sampingnya nih
atau efek sampingnya dari si Oh daun iya, sirsak ini? karena daun sirsak ini adalah secara empiris, berarti kan udah puluhan tahun dilakukan oleh nenek moyang kita. Kemudian mereka tidak pernah merasakan efek samping mual atau muntah gitu. Tetapi kan tetap harus ada aturannya. Cuman kalau selama dia direbus, berapa sih dosisnya dibandingin dengan ekstrak? Ekstrak kan 10 kalinya. Ekstrak sedikit, 1, kemudian ini rebusan bisa 10 kalinya, banyak kan berarti jauh sekali. Jadi insya Allah kalau selama rebusan dia insya Allah aman, karena dia secara empiris adalah sudah diketahui kalau daun sirsak itu sangat aman. Gitu loh. Kan itu nggak usah pengujian lab kalau aman. Secara empiris sudah ketahuan aman, oh aman pasti. Oke, jadi untuk rebusan daun sirsak ini minimal efek sampingnya ya dok ya? Iya betul, minimal. Insya Allah. Dan juga menunjang kesehatan tentunya. Ya, dan juga gampang banget dibuat, itu utama buat saya sebenarnya betul, ya. Baik, nah terima kasih Dokter Terima kasih Endang. banyak. Oke, baik.